Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kamu merasa waktu berjalan terlalu cepat? Kita sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa ada seseorang yang diam-diam selalu mendoakan kita. Tapi tak pernah kita balas dengan cinta yang sama. Kisah ini adalah tentang seorang anak bernama Fahri, yang baru menyadari arti kasih sayang seorang ayah setelah semuanya terlambat. Fahri tumbuh di keluarga sederhana. Ayahnya bukan orang yang banyak bicara. Tangannya kasar karena bekerja sebagai tukang bangunan. Tapi setiap pagi, ayahnya selalu menepuk bahunya dan berkata, "Belajarlah yang rajin, nak. Jangan seperti ayah." Namun Fahri sering merasa malu dengan ayahnya. Ia tak suka ketika teman-temannya melihat ayahnya pulang kerja dengan pakaian kotor dan bau semen. Suatu hari, ketika ayahnya datang menjemput di sekolah, Fahri menunduk Dan pura-pura tidak mengenalnya. Ayahnya hanya tersenyum tipis. Maaf, ayah cuma mau kasih bekal yang kamu lupa bawa. Ia meninggalkan sekolah sambil berjalan perlahan. Fahri tak tahu. Saat itu ayahnya menahan air mata. Tahun berganti. Fahri kuliah di kota besar. Ayahnya makin tua, tapi tetap bekerja keras mengirim uang. Suatu kali, ayahnya menelepon. "Nak, kapan pulang? Ibu sering menanyakanmu." Namun, Fahri menjawab dingin. "Saya sibuk." "Ya, nanti aja kalau sempat." Hingga suatu hari, ayahnya datang ke kos Fahri tanpa memberi kabar. Ia membawa bungkusan kecil berisi makanan kesukaan anaknya, tempe goreng, dan sambal buatan ibu. Namun Fahri merasa malu di depan teman-temannya. "Ayah, jangan datang ke sini tanpa bilang dulu." "Saya malu." Dilihat orang, Ayahnya menunduk. "Maaf, nak. Ayah cuma kangen." Fahri menunduk. tutup pintu dengan kasar. Dan dari balik pintu, terdengar suara ayahnya bergetar. "Ayah hanya ingin melihatmu, walau sebentar." Fahri tak menjawab. Hari itu, ia terlalu sombong untuk sekadar memeluk ayahnya. Beberapa bulan berlalu. Suatu malam, Fahri sedang di kampus ketika ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. "Halo, ini keluarga Pak Hasan." "Iya, saya anaknya." "Kenapa?" "Maaf, ayah Anda baru saja meninggal dunia." Dunia seketika gelap. Telepon itu terjatuh dari tangannya. Suara di ujung sana terus berbicara. Tapi Fahri tak lagi mendengar apa-apa. Ia pulang dengan tubuh gemetar. Dan ketika tiba di rumah, ia melihat jenazah ayahnya terbaring tenang dengan wajah bersih dan senyum yang damai. Di tangan ayahnya tergenggam selembar kertas yang sudah kusut. Ternyata itu surat untuk Fahri. Surat yang belum sempat dikirim. Untuk anak ayah, Fahri. "Maaf, kalau ayah tak pernah bisa jadi orang hebat. Maaf kalau tangan ayah kasar. Tapi tangan inilah yang dulu menggendongmu saat kecil. Ayah hanya ingin kamu tahu. Setiap sujud, ayah selalu menyebut namamu. Meminta kepada Allah agar kamu jadi anak yang saleh. Kalau suatu hari ayah tiada, jangan tangisi ayah terlalu lama. Cukup doakan agar Allah mengampuni dosa ayah dan semoga kita bisa bertemu lagi di surganya." Fahri menangis keras. Ia jatuh bersimpuh di samping jasad ayahnya, memohon maaf yang tak mungkin lagi didengar. Sejak pemakaman itu, Fahri tak lagi. Lagi sama. Setiap kali mendengar azan, ia langsung teringat suara ayahnya yang dulu membangunkannya untuk salat subuh. Kini suara itu telah hilang. Selamanya, ia sering datang ke makam ayahnya, membaca Al-Quran di samping pusaranya sambil menangis. "Ya, maafkan aku. Aku durhaka. Aku malu memanggilmu ayah, padahal engkau tak pernah malu menyebutku anak." Suatu malam, di sepertiga malam terakhir, Fahri bermimpi bertemu ayahnya. Ayahnya tersenyum. "Nak, jangan terus menangis. Ayah sudah bahagia. Tapi teruslah doakan ayah, karena setiap doamu adalah cahaya di alam kubur ini." Ketika terbangun, Fahri tak berhenti menangis. Namun di hatinya tumbuh kekuatan baru. Ia ingin menjadi anak saleh yang terus mengirimkan doa untuk ayahnya. Sejak saat itu, Fahri berubah. Ia rajin ke masjid, mengajar anak-anak kecil mengaji, dan selalu berkata kepada mereka, "Sayangilah ayah dan ibumu selagi mereka masih ada."
Karena waktu tak pernah mau menunggu kita untuk menyesal. Suatu sore, Fahri kembali ke makam ayahnya. Ia membawa bunga dan duduk lama di sana. Ia menatap batu nisan yang sederhana dan berbisik. Ya, Kalau saja aku bisa memelukmu sekali lagi, aku akan bilang, terima kasih dan aku mencintaimu. Angin sore berhembus lembut. Daun-daun berguguran pelan. Dan entah kenapa, Fahri merasa ada kehangatan menyentuh dadanya. Seolah ayahnya benar-benar mendengar. Sahabat, kisah Fahri adalah cermin bagi banyak dari kita. Kita sering lupa bahwa di balik tangan kasar seorang ayah, ada cinta yang tak pernah diucapkan dengan kata-kata. Ayah mungkin tak pandai berkata manis, tapi setiap keringat yang menetes dari dahinya adalah doa dalam bentuk nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Kalau hari ini ayahmu masih hidup, datanglah padanya, peluklah dia, ucapkan terima kasih, walau hanya sekali. Dan kalau ayahmu sudah tiada, jangan biarkan hari berlalu tanpa doa. Karena di alam sana, setiap doa yang kamu kirim menjadi cahaya yang menerangi tidurnya. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Bahagiakan mereka sebagaimana mereka berjuang membahagiakan kami. Lapangkan kuburnya, terangi jalannya, dan pertemukan kami kembali di surgamu yang abadi. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.